masih baik yang akan disampaikan oleh guru bersama yaitu Bapak Haji Muhammad Sofyan Bashir waktu dan tempat bersama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farongo, Ketua DKM dan Ketua Lingkungan Om Rio yang sedang sakit, kita doakan segera Allah berikan kesembuhan yang penuh dengan keberkahan dan bisa melanjutkan aktivitas dan ngaji bareng dengan kita lagi. Seluruh para asatidz Bapak Ustaz Suhendi, Bapak Ustaz Sukamto, orang tua kita Bapak Haji Saduti, Bapak Haji Kanadi, dan seluruh sesepuh para tokoh masyarakat. Mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim. Seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali, semoga Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia, yaitu rumahnya Allah sekaligus menjadi taman surganya Allah. Ini merupakan anugerah yang luar biasa karena kita masih diberikan kesempatan duduk di tempat yang mulia ini, yang mana setiap langkah kaki kita adalah penghapus dosa atas dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita doakan juga saudara kita yang lain yang sakit, Allah berikan kesembuhan, yang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan, yang dalam kesempitan Allah berikan kelapangan, dan semoga hajat kita semuanya dijawab Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah, kajian kitab Nasaihul Ibad. Kita sudah berada di Babut Tusa'i, dan masih melanjutkan makalah yang kedua, yang mana pertemuan yang lalu bahwa orang itu menyembah Allah ada 3 cara. Ada yang menyembah Allah karena dasarnya takut kepada Allah, ada yang menyembah Allah karena dasarnya berharap kepada Allah, ada yang menyembah Allah karena dasarnya cinta kepada Allah. Dan itu semua ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Kemarin kita sudah masuk tanda-tanda orang yang menyembah Allah karena dasarnya takut. Yang pertama, tandanya yang pertama, dia selalu merendahkan dirinya, dia selalu tampil dengan sederhana. Karena takut itu semua harta benda, aksesoris akan menjadi beban nanti di persidangan akhirat. Yang kedua, dia merasa sedikit kebaikannya. Dan yang ketiga, dia merasa banyak keburukan kemaksiatannya. 3 tanda ini, orang itu disebut benar-benar menyembah Allah.
Sekarang yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Walisani, dan untuk kelompok yang kedua yaitu alladzi ya'budullaha ta'ala ala sabilir roja. Kelompok kedua yaitu orang yang menyembah Allah karena dasarnya penuh harap kepada Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan kebaikan, mengharapkan surga, mengharapkan seluruh harapan kita, hajatnya dijabah Allah dan seterusnya. Itu kelompok yang kedua. Salasu alamatin, kelompok kedua ini juga memiliki 3 tanda. 3 tanda itu, yang pertama, yakunu qudwatan nasi jami'il halati. Orang itu akan menjadi contoh, qudwatan nas, akan menjadi contoh bagi orang lain fi jami'il halati, di semua kondisi. Orang yang ibadah karena mengharap sesuatu kepada Allah, dia lebih apik dalam arti dari perilaku, dari penampilan, dari segala sesuatunya dia apik, bahkan menjadi contoh. Dia selalu terlibat di dalam kebaikan, dia akan tampil pertama menjadi contoh buat yang lain. Umpamanya dia harus peduli dengan masalah sosial, dia akan tampil pertama menjadi contoh orang lain. Kenapa demikian? Karena dia meyakini betul di setiap kebaikan, maka disitulah tempat yang paling mustajab untuk terkabulnya harapan-harapan dan hajat dia. Makanya dia selalu menjadi orang yang pertama di dalam setiap kebaikan, dengan harapan semua hajatnya dijabah oleh Allah dan dia mendapat banyak kebaikan. Contoh logikanya begini Bapak Ibu. Orang yang datang ngaji sendirian sama ngajak teman, pahalanya banyakan siapa? Ngajak teman. Ngajak teman. Orang yang datang ngaji sendirian sama ngajak teman, banyakan siapa? Banyakan pahala yang ngajak teman, Pak. Bapak ngaji sendirian dapat pahala. Bapak datang ngajak 10 orang umpamanya, pahala Bapak berlipat 10 kali. Karena orang yang Bapak ajak 10 kali itu, Bapak pun mendapatkan banyak pahala. Artinya, semakin Bapak terdepan menjadi contoh kebaikan, maka Bapak menjadi orang yang paling banyak pahala. Makanya disinilah ciri orang yang menyembah Allah ala sabilir roja, karena dasar mengharapkan pahala yang banyak, menyababkan pahala yang banyak dan seterusnya. Dan itu tidak salah. Jadi kalau orang masih berharap kepada Allah, itu tidak salah. Gak apa-apa mengharapkan pahala, mengharap surga. Ya memang begitu. Cuman levelnya ya belum setinggi nanti yang ketiga. Tapi itu udah bagus Pak. Dia selalu menjadi penggerak kebaikan. Apapun itu. Ada temannya sakit, dia yang paling sibuk. Ayo kita tengokin. Ayo kita bawain apa? Paling sibuk ya Pak. Ada kegiatan maulid, dia yang paling sibuk, paling aktif. Bagaimana maulid ini bisa sukses dan seterusnya. Ada kan tipe orang model begitu Pak? Ada? Nah, itulah contoh. Itu orang yang benar-benar beribadah kepada Allah karena mengharapkan pahala yang lebih banyak daripada yang lainnya. Nah ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, wa yakunu ashon nasi kullihim. Wa yakunu, dan ciri yang kedua orang yang menyembah Allah karena dasarnya mengharapkan pahala dan surga, ashon nas, dia akan menjadi orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan, kullihim bil mal, dalam urusan harta
dia terkenal paling dermawan. Ada kegiatan apapun, dia yang menjadi contoh, orang yang pertama untuk bantu, dan dia juga yang paling banyak sedekahnya, paling dermawan. Karena itu tadi, dia berpikir ini kesempatan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Ini kesempatan mendapatkan ridho dan pahala surga dari Allah. Sehingga dia akan menjadi orang pertama dan paling banyak sedekahnya. Karena ada loh Pak, di luar sana itu ada orang, dia semangat dalam menggerakkan semua kegiatan kebaikan, semangat, tapi dia tidak punya kemampuan untuk berinfak banyak, tidak punya kemampuan. Ya nggak apa-apa, tapi dia paling tidak dia menjadi orang pertama yang menggerakkan. Nah syukur-syukur penggerak iya, paling sebanyak sedekahnya juga iya, dan itu luar biasa Pak. Ibaratnya pahala diborong sendiri nanti itu. Dia yang ngajak-ngajak, dia yang sedekah paling banyak. Itu tanda kedua, ala sabil roja. Yang lebih jelek, ngajak enggak, sedekah enggak, terus diem aja gitu. Nah, kan ada orang begitu ya Pak ya, ada itu loh. Nah makanya paling tidak kalau kita belum bisa sedekah banyak, jadilah penggerak kebaikan, jadilah contoh kebaikan. Begitu Bapak yang menjadi orang pertama, Bapak mendapatkan seluruh pahala dari orang yang terlibat di dalamnya. Dan rumus ini Pak, ini berlaku umum. Siapa yang menjadi penggerak kebaikan, dia mendapatkan seluruh pahala yang ada di situ. Sebaliknya, siapa yang menjadi penggerak kemaksiatan, dia juga mendapatkan seluruh dosa yang ada di situ. Ini rumusnya sama Pak. Bapak Ibu punya hajatan, boleh. Pakai musik, boleh. Saya bilang boleh. Yang menjadi masalah adalah gara-gara Bapak Ibu nanggap dangdut, nanti ada pedagang pakai gerobak didorong, ternyata isinya bukan es teh, tapi minuman keras. Ada kan begitu Pak? Gara-gara Bapak Ibu nanggap dangdut gede-gedean, maka itu jabe lalu sudah pada datang laki-laki hidup bulan kepada datang nongkrong di atas motor kadang-kadang. Ada yang begitu? Dosa nggak itu? Yang nanggung dosa siapa? Yang punya hajat gitu. Kenapa? Bapak menjadi penyebab utama, menjadi penyebab adanya kemaksiatan itu, maka dia menanggung seluruh dosa. Makanya besok-besok kalau pengen hajatan rame, gampang Bapak Ibu, panggil semua asatid sedepok, suruh ceramah satu-satu. Bapak mendapatkan seluruh kebaikan di dalamnya. Itu. Jangan sampai rugi, udah habis banyak nanggap dangdut, pahalanya juga banyak. Nanti Bapak bengong di akhirat. Ya Allah, perasaan saya nggak pernah mabuk, kenapa ada dosa mabuk? Kata Allah, kamu memang nggak pernah mabuk, tapi gara-gara kamu para pemabuk datang. Waktu kapan? Waktu kamu nanggap nah begitu nanti. Ya Allah, saya nggak pernah main perempuan. Kenapa ini ada perempuan, dosa perempuan nakal? Begitu tadi diterangkan. Gara-gara kamu perempuan nakal datang, laki hidung belang datang. Nyumbang enggak, bikin dosa iya. Itu tadi. Makanya besok kalau nanti pengen hajatan, saya sarankan nggak bisa. Kalau pengen ramai ya sudah sekarang. Ya YouTube kan banyak itu, nggak perlu pakai manggil begituan. Lagian manggil begitu berapa duit? 20 juta. Itu kelasnya apa? Organ tunggal. Full 20 juta. Itu yang kelas familis berapa Pak RT? RT berapa nggak tahu. Berapa? 50 juta? Iya. Masya Allah. 50 juta itu girang-girangin siapa nanggap familis coba? Yang nyumbang kondangan, biasanya kondangan duduk sebentar pulang.
Yang nikmatin dangdut itu ya orang-orang itu tadi, nggak tahu dari mana asalnya, datang sambil mabuk, ada mbak perempuan, laki hidung belang, udah itu tuh yang menikmati. Kita yang diundang paling sebentar pulang kan. Artinya secara logika kita rugilah 50 juta cuma buat begitu. Mending beliin kebo atau sapi ya. Panggil yatim semua sekampung Ratu Jaya. Nah ini perlu kita camkan. Itu siapa yang menjadi penyebab kebaikan, dia yang dapat pahala paling banyak. Dan siapa menjadi penyebab kemaksiatan, dia pula yang paling banyak dosanya. Nah ini dasarnya. Yang ketiga, ciri orang yang menyembah Allah karena dasarnya adalah roja, berharap kebaikan. Yang ketiga adalah wa yakunu husnadzonni billahi kullihim. Orang itu punya sifat husnudzon billah, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kondisinya, dia selalu berbaik sangka. Jangankan mendapatkan nikmat, mendapatkan musibah umpamanya, dia tetap berbaik sangka kepada Allah. Ini hebatnya orang yang menyembah Allah karena mengharap pahala dan surga, penuh dengan harapan. Tabrakan motor loh, tetap dia bersyukur, alhamdulillah cuman lecet doang. Sampai tangannya patah tuh, alhamdulillah tangan doangnya. Jatuh dari balkon sampai kepalanya, ya tetap ya Pak Iran ya, alhamdulillah cuman koma sebentar. Itu. Jadi dia husnuzon, berbaik sangka terus terhadap takdir yang Allah berikan kepada dirinya. Kok Bapak bisa ditanda ini? Berarti benar-benar kita menyembah Allah karena jalan harapan tadi. Itu tanda yang ketiga. Dan ini kebaikan Pak. Dan kayaknya kita levelnya di sini. Levelnya kayak di sini Pak. Untuk tanda yang ketiga, kelompok yang ketiga lebih berat nanti Pak. Nah yang ketiga itu siapa? Yang ketiga, kelompok ketiga adalah orang yang menyembah Allah karena dasarnya cinta. Ini juga memiliki 3 tanda. Tanda yang pertama, yu'ti ma yuhibbuhu. Wah ini berat ya Pak. Dia itu dengan ringan sekali tangannya menyedekahkan sesuatu yang dicintainya. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Berat Pak. Tapi bagi orang yang sudah sampai titik ini Pak, sedekah begitu tuh gampang. Gak ada beban lagi dalam hati. Beda dengan orang yang belum sampai level ini. Dia sedekahkan ini. Yang kira-kira gak pakai mana? Kasihkan orang. Yang masih dipakai? Enggak. Yang kira-kira udah nggak seneng baru dikasihkan orang. Yang masih seneng ya ditahan lagi. Nah level orang yang sudah mencintai Allah justru yang diberikan adalah sesuatu yang dia sendiri masih seneng. Dan itu berat sekali Pak. Berat. Kecuali mungkin dalam kondisi tertentu. Contoh seperti itu, dalil seperti itu ditegaskan juga di dalam Al-Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan al-birra. Al-birra itu apa? Ridhonya Allah atau cintanya Allah. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hingga kalian mau berinfak dengan barang yang kamu masih mencintainya. Yang keseringan orang kan nggak begitu. Berbagi makanan juga sama Bapak Ibu.
ibu umpamanya pengen berbagi makanan, ambil dulu untuk disedekahkan. Jangan makan dulu, sisanya baru disedekahkan. Ini yang terjadi. Ini masih sisa banyak, sana bungkus, anterin ke Ustadz Burhan. Wah, Ustadznya dikasih sisa. Harusnya kan nggak begitu. Ana ambil bungkus, anterin ke Ustadz Anu, ke PRT Anu, gitu. Nah, baru sisanya kita makan. Jadi hal-hal seperti itu, Pak, itu terjadi di masyarakat. Ini kayaknya nggak seneng nih, jelek nih. Ya udah, Anda kasihkan orang. Nah, itu belum sampai level pada mencintai Allah. Makanya level tertinggi seorang hamba menyembah Allah yaitu dasarnya karena cinta. Nah, kalau sudah cinta Allah, dia itu udah nggak peduli lagi, Pak. Nggak peduli lagi dengan apa yang disedekahkan. Yang penting dapat ridho dan cintanya Allah. Nggak peduli lagi. Makanya saya pernah bercerita, guru saya, Abah Yai Mustamir itu, setiap Lebaran Syawal itu nuker recehan sampai 40 juta. Sengaja disiapin tuh 40 juta buat siapa? Buat anak-anak yang datang Lebaran. Jadi kalau ada alumni santri kayak saya nih datang bawa berapa anak? 4. 4-4-nya dapat 20 ribu. Nanti siapa lagi datang bawa anak, ya dapat lagi. Yang curang datang berkali-kali ya dapat terus, Pak. Abah ya nggak hafal itu. Si A si B nya nggak hafal. Jadi yang curang ya datang terus tiap hari. Itu selalu nyiapin 40 juta. Pak, 40 juta hanya niat dibagikan orang. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Kata PRT, wah ini bisa beli buat PCX ini. Itu. Susah, Pak. Makanya orang yang hartanya banyak nggak menjamin dia menjadi dermawan. Betul? Sebaliknya orang yang kelihatannya sederhana, bahkan cenderung tidak ada, bukan berarti pelit. Bisa jadi lebih hebat dia dermawannya. Saya sering kok begitu, Pak. Yang ngundang, kelihatannya luar biasa. Dijemput pakai Pajero. Jemput pakai Pajero. Sampai sana, air putih keluar, jeruk keluar. Saya tungguin, kopi kok nggak keluar-keluar. Gitu ya. Udah itu acara segala macam. Acara rukyah selesai. Jemput sore. Pulang-pulang selesai jam 9. Saya pikir nanti sudah ada kali makan malamnya gitu. Ternyata menambah. Masya Allah. Kelatih saya Pak. Lalu malam-malam suguhannya jeruk. Martabak kenapa mendingannya? Kadang-kadang itu begitu, Pak. Giliran orang yang kelihatannya sederhana, subhanallah, lebih perhatian. Nah, makanya orang yang duitnya banyak belum tentu dia punya kedermawanan yang hebat, belum tentu. Karena dermawan itu urusan hati. Bukan masalah punya duit atau enggak, tapi urusan hati. Orang kalau hatinya dermawan, dalam kondisi apapun dia tetap dermawan. Wulatannya sederhana, tapi memang dasarnya dermawan. Diada-adain, Pak. Diada-adain. Walaupun sederhana, karena memang dasarnya dermawan. Tapi kalau nggak dermawan, ya udah begitu aja, Pak. Begitu aja. Padahal saya lagi rukyah itu di gudangnya, Pak. Gudang dia itu punya jual beli perabot rumah tangga, kasus, sofa, segala macam. Itu gudangnya gede banget itu. Itu. Masya Allah. Iya. Makanya saya mental. Terus saya biasa begitu, Bu. Udah nggak kaget gitu. Paling nanti buru-buru WA Bun, tolong rebusin mie deh. Nasi ada.
Kenapa ya? Belum makan nih udah kelatih. Sampai rumah udah matang langsung makan. Gitu. Yang kedua, orang yang menyembah Allah karena dasarnya cinta, mana tadi? Ya'malu sukhta nafsihi. Dia akan melakukan apa yang dibenci oleh dirinya. Dia akan melakukan apa yang dibenci oleh nafsunya. Nafsunya nggak seneng kalau tahajud, justru dia akan melakukan itu. Nafsunya nggak seneng diajak baca Quran, justru dia paksa untuk baca Quran. Nafsunya nggak seneng diajak ke masjid, tapi dia paksa untuk ke masjid. Jadi orang dengan level seperti ini, Pak, nafsunya itu dikalahkan terus. Nah, ini yang luar biasa. Nah, kita kan enggak. Kita sering nuruti nafsu. Apalagi kalau udah dapat bisikan. Kamu baru pulang setengah enam, kamu capek, istirahat dulu. Enggak ngaji, enggak apa-apa. Allah Maha tahu kamu itu capek, begitu ya. Terus manggut-manggut bener juga. Ya udah nggak datang, Pak. Itu. Tapi kalau orang ini level cintanya luar biasa, paksa. Biarin capek, biarin ngantuk, ngantuk di masjid aja. Begitu, Pak. Paksa. Bener sampai masjid ya ngantuk, Pak. Ya nggak apa-apa, tapi udah menang dia melawan nafsunya, menang. Bangun malam, musim hujan, dingin, mau wudhu, males, paksa. Harus dipaksa, Pak. Dipaksa, diomongin, dirinya itu diomongin. Kalau perlu dipukul, Pak. Pukul. Kaki ini males nih, berat bawa ke masjid, pukul, Pak. Kamu kaki diajak ke masjid berat. Kamu mau ke surga apa ke neraka? Begitu, Pak, diomongin, pukul. Begitu juga bangun malam, ini wajah mau diwuduin berat. Udah tampal sendiri, Pak. Tampil sendiri. Ini wajah mau ke surga ke neraka, ini udah tapok dulu, Pak. Itu daripada ditapok orang lain. Tapok sendiri. Begitu, Pak, dipaksa. Saya dulu pernah dapat ijazah untuk melek. Udah puasa melek. Semalam nggak boleh tidur. Masya Allah berat. Itu kita dilatih oleh guru kita. Paksa. Tanya paksa gimana? Setiap ngantuk nih, kita udah siapin cabai tuh, ngantuk tuh. Makan tuh cabai, makan. Pedes nggak jadi ngantuk. Nah ngantuknya datang lagi, makan lagi cabai itu, Pak. Masya Allah. Itu untuk memaksa nafsu. Alhamdulillah, Pak. Dengan izin Allah, saya selama 19 bulan nggak pernah tidur malam. Yang kedua, ijazah beratnya apa? Sholat subuhnya harus pakai wudhu sholat isya. Oh, itu lebih berat lagi tuh, Pak. Jadi kita nggak boleh batal tuh. Begitu kita sholat isya nggak boleh batal tuh sampai subuh. Alhamdulillah saya lulus 40 malam tuh, Pak. Masya Allah. Terus gimana? Ya udah kita hati-hati betul, minum dikit, makan dikit, kita jaga, tahan, jangan sampai kentut, jangan sampai pipis, sampai subuh. Ya dengan izin Allah, dengan bimbingan guru, ya kuat, tapi memang berat dan memang begitu dipaksa. Kalau kita mau memaksa nafsu, ya Pak. Karena nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu la ammaratum bisu, akan terus mendorong kita untuk berbuat keburukan. Kayak begini nih, saya lagi males tadi, Pak. Mau ke Ratu Jaya kok males ya, nggak kayak biasanya. Kenapa? Tergoda nafsu saya, Pak. Mau berangkat nih, tiba-tiba ada yang nganterin,
nasi kebuli. Masya Allah. Ini kalau saya makan saya telat ke Ratu Jaya. Saya tinggal melang nasi kebuli saya. Kata bundanya, mau dimakan sekarang ya? Enggak, nanti aja pulang ngaji. Anak-anak makan aja dulu. Coba itu Pak. Makan dulu apa tinggal tuh kebuli? Karena saya tahu di Ratu Jaya nggak bakal ada kebuli kayaknya. Kadang-kadang kita diuji begitu. Udah naik motor tuh datang jamaah saya, Mas Faisal namanya, Juragan Buah Rawadenok tuh. Kiai mau berangkat, iya. Ini ada durian. Dibawa M3. Ya Allah, ini kesenangan saya semua. Tuh, sebanyak jalannya kebuli. Ya, itu langsung. Udah gitu bisa kerja ini, nanti saya langsung ke makan. Sampai rumah kurang lebih jam 11. Wah, kebulinya udah dingin. Nafsu itu begitu, Pak. Ya artinya kadang-kadang kelihatan sepele tapi bisa meruntuhkan keimanan kita. Nah kita juga harus begitu Pak, lawan tuh nafsu. Kadang-kadang udah 2 kali bangun loh, masih aja nggak bisa untuk wudhu tuh nggak bisa. Padahal udah dibangunin Allah sampai 2 kali. Nah, itu kan kebangetan Pak. Nah itu yang harus dipaksa lawan itu. Yang ketiga, ciri orang yang mencintai Allah karena dasarnya cinta adalah wala yahtamu bihi ba'da ayyaudiya rabbuh. Dia tidak akan berhenti sebelum mendapatkan ridhonya Allah. Terus Pak, orang dengan dasar cinta istiqomah Pak. Walaupun hajatnya belum diijabah, dia ulang-ulang zikirnya, dia ulang doanya, dia ulang lagi tahajudnya terus. Enggak bosan, enggak kayak orang solong. Capek gua. Berarti cinta. Capek, bosan, doa mulu, zikir mulu, mana enggak ada buktinya, enggak datang-datang. Capek. Makanya cirinya gampang, orang yang menyembah Allah dengan dasar cinta, dia tidak pernah lelah di dalam ibadahnya. Dia tidak pernah bosan di dalam doa dan zikirnya. Dia konsisten, dia istiqomah sampai nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kayak ngaji begini, Bapak ada rencana mau berhenti nggak? Bu ada rencana mau berhenti nggak ngajinya? Jangan. Terus ya udah terus konsisten sampai nanti mati satu demi satu. Nah, itu namanya jalan cinta menuju Allah. Semoga husnul khotimah. Amin ya rabbal. Biasanya. Oh. Baik. Itu tanda bagaimana orang mencintai Allah. Selanjutnya, ketika orang itu memang dasarnya mencintai Allah, wa yakuna fi jami'il halati ma'a sayyidihi, dan dia akan mengkondisikan dirinya selalu bersama Tuhan yang dicintainya. Ini yang luar biasa. Dia selalu mengkondisikan dirinya. Artinya apa? Apapun acaranya, apapun kegiatannya, dia akan selalu berusaha untuk tidak berpaling dari Allah. Bahkan dalam keadaan ramai sekalipun, hatinya tetap zikir. Lagi ngopi, zikir. Lagi ngerokok, zikir. PRT itu kalau lagi ngerokok, jangan dikira lupa sama Allah. Justru itu lagi inget-ingetnya itu. Tarikannya, ditiup, Allah, begitu Pak. Gitu. Berarti dia mengkondisikan dirinya selalu ingat Allah. Ya ini yang susah. Kita kan kadang-kadang ingat Allah kalau pas lagi sedih doang. Jika lagi seneng lupa. Nah makanya orang yang benar-benar cinta Allah selalu mengkondisikan dirinya bersama Allah dalam keadaan apapun dan dalam kondisi
apapun. Bahkan saat sakit sekalipun, rintihannya itu zikir. Ada orang kemarin curhat, jadi orang tua saya tolong dibuatin air, gitu. Kenapa? Nah, sakit rintih mulu. Saya bilang rintihnya gimana? Gitu. Saya bilang yang begitu tuh bagus. Yang begitu tuh bagus. Tinggal bilangin aja, biarin dia ngerti. Yang penting hatinya Allah, begitu. Yang jelek itu teriak-teriak. Teriak-teriak itu jelek, Pak. Tapi kalau ngerintihnya itu bagus, Pak. Justru kalau sakit kok diem aja malah bahaya, Pak. Gak apa-apa, itu gak apa-apa. Malah bagus itu, Pak. Kecuali kalau teriak-teriak, ngamuk, nah itu yang jelek itu. Bapak kalau sakit diem apa ngerintih? Apa cerewet ngamuk mulu? Nah, yang sakit cerewet ngamuk mulu, nah ini yang jauh dari ridhonya Allah. Itu. Tapi kalau sekedar ngerintih begitu, nggak apa-apa, malah bagus. Kenapa saya sebut bagus? Banyak keterangan orang yang itu justru hatinya lagi ingat Allah, Pak. Gitu ya. Pernah kan nungguin orang sakit? Apa saya? Saya ingetin. Saya kayak mau kopi, boleh kopi, boleh. Begitu, Pak. Justru kalau istri bapak sakit kok diem, ingetin, jangan diem. Bahaya kalau diem. Kalau diem, biasanya pikiran melayang, ngaco kemana-mana, Pak. Jangan diem, nggak apa-apa. Itu biasanya lagi ingat Allah tuh orang begitu. Ya, jadi kalau ada suaminya ngerintih, nggak apa-apa, terusin, Pak. Tapi kalau ngamuk-ngamuk mulu, cerewet, malah galak, tinggal aja suaminya. Udah sakit dirawatin malah galak. Ada suami model begitu? Dulu, sekarang udah enggak. Udah ngaji. Demikian, semoga Allah mencintai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.